Halo, apa kabar semuanya? Kiranya kita senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat dalam mengikuti ibadah hari ini. Saudara terkasih, hari ini kita akan membaca kitab 1 Raja-Raja pasal 19 dan pasal 20. Kita akan menilik kedua pasal ini dari sudut pandang dari kehancuran ke pemulihan dan dari pemulihan ke kehancuran. Perlu kita pahami bahwa pada akhirnya kehancuran atau pemulihan itu bergantung kepada penyebabnya. Di dalam pasal 19 diceritakan tentang pemulihan Elia dari kehancuran. Sementara pasal 20 menceritakan kehancuran Ahab dari pemulihan yang dialaminya. Sebenarnya sulit untuk memahaminya. Bagaimana Elia yang pernah memenangkan peperangan rohani di Gunung Karmel bisa jatuh karena ancaman Isabel dan kemudian kabur ke padang gurun. Tidak lain dan tidak bukan, alasan utama Elia jatuh adalah karena ia terobsesi untuk mencapai tujuannya. Elia mengira bahwa akan ada perubahan di seluruh Israel setelah kemenangan di Gunung Karmel. Namun yang terjadi, tatkala Israel kembali ke rumahnya masing-masing, Isabel justru masih menginginkan nyawa Elia. Mendengar dan mengetahui hal ini, integritas Elia jatuh dan dia menjadi putus asa. Dengan kata lain, Elia tidak bertanya kepada Tuhan tentang hal itu, melainkan justru jatuh karena kehancuran dirinya dan gambaran ketakutan yang ia buat sendiri. Bahkan ia berkata, "Hanya aku sendirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku." Dari kejadian ini kita bisa mengetahui bahwa Elia mencari kehendak dan gambarannya sendiri, yang terlihat seolah-olah seperti kehendak dan gambaran dari Tuhan. Maka kehidupan akan menjadi gagal ketika kita hanya berdasar pada kehendak dan gambaran kita sendiri. Kendati demikian, Tuhan membangkitkan Elia dengan suara yang lembut. Suara Tuhan itu berisi panggilan dan misi dari Tuhan kepada Elia. Namun, di sisi lain, Tuhan justru memberikan kesempatan kepada Ahab yang sudah terancam dan diserang oleh Raja Aram, yaitu Ben-Hadad. Di tengah situasi yang mencekam itu, Tuhan mengirimkan nabinya kepada Ahab dan membawa pesan bahwa Tuhanlah pemilik peperangan itu. Lalu Raja Ahab bertanya, "Siapakah yang akan memulainya?" Elia menjawab bahwa Raja Ahablah yang memulainya, sebab Tuhan menyertai. Bertanya kepada Tuhan adalah jalan kemenangan, karena itu berarti peperangan itu adalah milik Tuhan. Ahab menemukan jalan pemulihan. Namun setelah mereka menang, Ahab tidak bertanya kepada Tuhan. Ahab membiarkan Ben-Hadad hidup karena dia masih berguna, sehingga Ahab mendapatkan nama baik dan keuntungan, namun meninggalkan Tuhan. Inilah awal Ahab kembali mengalami kehancuran. Untuk lebih memahaminya, mari kita membaca kitab 1 Raja-Raja pasal 19 dan pasal 20 secara seksama. Ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu." Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Beersheba, yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana.
Tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah sebuah pohon arar. Kemudian ia ingin mati, katanya, "Sekarang, ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku." Sesudah itu, ia berbaring dan tidur di bawah pohon arar itu. Tetapi tiba-tiba, seorang malaikat menyentuh dia serta berkata kepadanya, "Bangunlah, makanlah." Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, "Bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu." Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu, ia berjalan 40 hari 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian. "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. lalu firman-Nya, "Keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan." Maka Tuhan lalu, angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu, mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya, lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, "Apakah kerjamu di sini, hai Elia?" Jawabnya, Aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa.
Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal, dan yang mulutnya tidak mencium dia. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." jawabnya kepadanya, Baiklah, pulang dahulu, dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu, bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Ben-Hadad Raja Aram mengumpulkan seluruh tentaranya. 32 orang raja bersama-sama dia, beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria dan memeranginya. Kemudian ia mengirim utusan ke kota itu kepada Ahab, Raja Israel, dengan pesan, "Beginilah pesan Ben-Hadad, emasmu dan perakmu adalah milikku, dan juga istri-istri dan anak-anakmu yang cantik-cantik adalah milikku." Raja Israel menjawab, katanya, "Seperti bicaramu itulah ya tuanku raja. Aku ini, dengan segala yang ada padaku, adalah milikmu." Sesudah itu, utusan-utusan itu kembali dan berkata, "Beginilah pesan Ben-Hadad. Memang aku telah menyuruh orang kepadamu mengatakan, emas dan perakmu, istri-istri dan anak-anakmu harus kau serahkan kepadaku. Tetapi besok kira-kira pada waktu ini, aku akan menyuruh pegawai-pegawaiku kepadamu, dan mereka akan menggeledah rumahmu dan rumah pegawai-pegawaimu. Maka segala yang mereka lihat dan ingini, akan mereka ambil dan mereka bawa." Lalu Raja Israel memanggil semua tua-tua negeri itu dan berkata, "Camkanlah! Orang ini mengikhtiarkan kecelakaan kita, sebab ia telah menyuruh orang kepadaku, meminta istri-istriku, anak-anakku, emas dan perakku, dan aku tidak menolak memberikannya kepadanya." Lalu kata semua tua-tua dan segenap rakyat itu kepadanya, "Jangan dengarkan! Jangan luluskan!" Sebab itu, ia berkata kepada utusan-utusan Ben-Hadad, "Katakanlah kepada tuanku raja, segala yang pertama kali kau suruhkan kepada hambamu ini, aku akan melakukannya. Tetapi tuntutan yang kemudian ini tidak dapat kupenuhi." Lalu pergilah utusan-utusan itu dan menyampaikan jawab itu kepada Ben-Hadad. Ben-Hadad menyuruh orang kepada Ahab dengan pesan, "Beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika rakyat mengikut aku, masih dapat menjemput segenggam penuh debu puing Samaria." Tetapi Raja Israel menjawab, katanya, "Katakanlah, orang yang baru menyandangkan pedang, janganlah memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya." Segera sesudah Ben-Hadad mendengar perkataan itu, pada waktu ia sedang minum-minum dengan raja-raja di pondok, berkatalah ia kepada pegawai-pegawainya, "Aturlah barisanmu." Lalu mereka mengatur barisannya melawan kota itu. Tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada Ahab, Raja Israel, serta berkata,
Beginilah firman Tuhan. Sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu? Bahwasanya pada hari ini, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Lalu bertanyalah Ahab. Dengan bantuan siapa? Jawabnya, Beginilah firman Tuhan. Dengan bantuan orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah. Tanyanya pula. Siapakah yang akan memulai perang? Jawabnya, Engkau. kemudian ia menghitung jumlah orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu. Ada 232 orang banyaknya, dan sesudah mereka itu ia menghitung jumlah seluruh rakyat, yakni segenap orang Israel. Ada 7.000 orang banyaknya. Lalu mereka maju menyerang pada waktu tengah hari, sementara Ben-Hadad minum-minum sampai mabuk di pondoknya, bersama dengan ke-32 raja yang membantunya. Ketika orang-orang muda pengiring kepala-kepala daerah itu maju menyerang lebih dahulu, maka Ben-Hadad menyuruh orang menyelidikinya, dan mereka memberitahukan kepadanya demikian. Ada orang-orang maju menyerang dari Samaria. Lalu katanya, Entah mereka datang dengan maksud damai, entah dengan maksud perang. Tangkaplah mereka hidup-hidup. sementara itu keluarlah mereka itu dari dalam kota, yakni orang-orang muda, pengiring kepala-kepala daerah, dan juga tentara yang mengikuti mereka. Lalu mereka masing-masing membunuh lawan yang dihadapinya, sehingga orang Aram itu melarikan diri dan dikejar oleh orang Israel. Tetapi Ben-Hadad, raja Aram, dapat meluputkan diri dengan naik kuda beserta sejumlah orang berkuda. Juga raja Israel maju, lalu memusnahkan kuda dan kereta itu, dan mendatangkan kekalahan yang besar kepada orang Aram. Lalu tampillah nabi itu kepada raja Israel dan berkata kepadanya, Baiklah, kuatkanlah hatimu. Pertimbangkan dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab pada pergantian tahun, Raja Aram akan maju menyerang kau. Pegawai-pegawai Raja Aram berkata kepadanya, Allah mereka ialah Allah gunung. Itulah sebabnya mereka lebih kuat daripada kita. Tetapi apabila kita berperang melawan mereka di tanah rata, pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Bertindaklah begini. Pecatlah raja-raja itu masing-masing dari kedudukannya, dan angkatlah bupati-bupati menggantikan mereka. Lalu kerahkanlah tentara sebanyak tentara yang telah gugur dari pihakmu itu. Demikian pula kuda dan kereta sebanyak yang dahulu. Marilah kita berperang melawan mereka di tanah rata. Pastilah kita lebih kuat daripada mereka. Raja mendengarkan usul mereka dan bertindak demikian. Dalam tahun yang berikutnya, Ben-Hadad memeriksa barisan orang Aram. Lalu ia maju ke Afek untuk berperang melawan orang Israel. Orang Israel pun memeriksa barisannya, dan setelah dibekali, mereka berangkat menghadapi orang Aram. Orang Israel berkemah di hadapan mereka seperti dua kawanan kambing, sedang orang Aram telah datang membanjiri negeri itu. Maka tampillah abdi Allah dan berkata kepada Raja Israel, Beginilah firman Tuhan. Oleh karena orang Aram itu telah berkata, Tuhan ialah Allah gunung dan bukan Allah dataran, maka aku akan menyerahkan seluruh tentara yang besar itu ke dalam tanganmu, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. 7 hari lamanya mereka berkemah berhadap-hadapan. Tetapi pada hari yang ke-7, mulailah pertempuran. Dan pada suatu hari, orang Israel menewaskan 100.000 orang berjalan kaki dari orang Aram itu. Orang-orang yang masih tinggal melarikan diri ke Afek, ke dalam kota.
Tetapi temboknya roboh menimpa ke-27.000 orang yang masih tinggal itu. Sementara itu, Ben-Hadad melarikan diri dan masuk ke kota dan bersembunyi dari satu kamar ke kamar yang lain. Lalu berkatalah pegawai-pegawainya kepadanya, "Ketahuilah, kami telah mendengar bahwa raja-raja kaum Israel itu adalah raja-raja pemurah. Marilah kita menaruh kain kabung pada pinggang kita dan tali pada kepala kita, dan dengan demikian keluar menghadap Raja Israel. Barangkali ia akan menyelamatkan nyawamu." Lalu mereka melilitkan kain kabung pada pinggang mereka dan tali pada kepala mereka. Kemudian mereka pergi menghadap Raja Israel sambil berkata, "Hambamu Ben-Hadad berkata, kiranya tuanku membiarkan aku hidup." Jawabnya, "Masih hidupkah dia? Dia saudaraku." Orang-orang itu menganggap hal itu sebagai tanda yang baik. Maka segeralah mereka berpegang pada perkataannya itu, lalu berkata, "Memang saudaramu Ben-Hadad." Sesudah itu, berkatalah Ahab, "Pergilah, ambil dia." Jadi keluarlah Ben-Hadad mendapatkan dia, lalu diajak naik ke atas kereta. Kata Ben-Hadad kepadanya, "Kota-kota yang telah diambil bapakku dari pihak bapamu akan kukembalikan. Engkau boleh juga membuat pasar bagimu di Damsyik, seperti yang dibuat bapakku di Samaria." "Dan aku sendiri," kata Ahab, "akan membiarkan engkau pergi dengan perjanjian." Lalu ia mengadakan perjanjian dengan dia dan membiarkannya pergi. Seorang dari rombongan nabi berkata kepada temannya atas perintah Tuhan, "Pukullah aku." Tetapi orang itu menolak memukulnya. Lalu ia berkata kepadanya, "Oleh sebab engkau tidak mendengarkan suara Tuhan, ketahuilah, apabila engkau pergi daripadaku, seekor singa akan menerkam engkau." Dan ketika orang itu pergi daripadanya, maka seekor singa bertemu dengan dia lalu menerkam dia. Kemudian nabi itu bertemu dengan orang lain, lalu ia berkata, "Pukullah aku." Orang itu memukul dan melukai dia. Sesudah itu, nabi itu pergi dan berdiri menantikan raja di jalan, sambil menyamar dengan membubuh kain pembalut pada matanya. Pada waktu raja lewat, ia mengadukan halnya kepada raja, katanya, "Ketika hambamu ini maju ke tengah pertempuran, tiba-tiba ada seorang meninggalkan barisan dan membawa seorang kepadaku sambil berkata, 'Jagalah orang ini. Jika ia hilang dengan cara bagaimanapun juga, maka nyawamu adalah ganti nyawanya. Atau engkau harus membayar setalenta perak.' Ketika hambamu ini repot sana-sini, orang itu menghilang." Kemudian Raja Israel itu berkata kepadanya, "Begitu jugalah hukumanmu. Engkau sendiri telah menetapkannya." Lalu segeralah ia membuka kain pembalut itu dari matanya, sehingga Raja Israel mengenali dia sebagai seorang dari rombongan nabi. Kata nabi itu kepadanya, "Beginilah firman Tuhan. Oleh karena engkau telah membiarkan lolos orang yang dikhususkan bagiku untuk ditumpas, maka nyawamu adalah ganti nyawanya, dan rakyatmu ganti rakyatnya." Lalu Raja Israel pergi ke istananya dengan kesal hati dan gusar. Maka sampailah ia di Samaria.